إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي أرسل علينا بأنواع النعم مرارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يطهرون الله تطهيرا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, hati berpesan kepada diri hati pribadi maupun kepada jemaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalul awamir wa ijtinabul nawahi. Menjalankan segala perintah Allah sesuai batas maksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak terpuji adalah pemberian Sang Khalik, pencinta kepada makhluk yang dikehendakinya. Anak dimiliki oleh makhluk yang hidup kuat akidahnya dan teguh syariatnya. Anak adalah sifat yang erat kaitannya dengan perbuatan seseorang. Perbuatan adalah bermula dari pemikiran dan keyakinan. Apa yang diyakini berasal dari apa yang diketahui. Segala yang diketahui bersumber dari hal yang dipelajari dan dialami. Literatur yang dibaca dan dipelajari bersama dengan pengalaman dan keteladanan menjadi sumber perilaku seseorang pada kajian tentang al-muhlikat wal-munjiat. Imam Al-Ghazali membahas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bahawa terkait al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan akhlak mazmumah, hendaknya dijauhi tahalli dan hendaknya menghiasi diri dari tahalli. Terkait al-munjiat, hal-hal yang membuat selamat akhlak mahmudah. Setelah akhlak yang tahalli dan tahalli, seorang hamba akan merasakan keikhlasan Allah secara nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang meningkatkan akhlak. Budi pekerti yang agung dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam pergaulan Nabi dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah pun tetap berakhlak mulia terhadap mereka yang memusuhinya. Rasulullah mengertia sahabat dan umat sebaik-baik didikan. Rasulullah adalah penyempurnaan akhlak yang nyata, berbuat baik terhadap kawan maupun lawan. Sudah semestinya umat Islam berusaha sekuat tenaga meniru akhlak Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 2. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan dari Allah dan ganjaran di hari akhir dan banyak menyebut nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memuji Nabi Muhammad dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Menyadari waktu terus berlalu dan usia semakin berkurang, Nabi Muhammad sebagai pemimpin berwibawa tidak tinggal di istana yang megah. Tidur pun hanya beralas tiga bangun meninggalkan bekas di punggung beliau bekerja. Kewibawaan yang alami berdasarkan dari kekuatan iman dan indahnya akhlak yang menjadi daya tarik utama. Para sahabat rela berkorban untuk Rasulullah. Orang kafir pun segala
membagi hidangan dengan kaum sendiri, serta sederet perhatian tulus lainnya, menjadi daya tarik dari sosok istimewa ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithu liutammima masalihal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan akhlak karakter perlu dimulai dari penanaman akhlak yang kuat disertai dengan pengalaman syariat yang konsisten. Bagaikan buah yang merupakan hasil dari akar yang kokoh dan dahan yang menjulang. Akhlak adalah buah dari akar keimanan dan keteguhan memenuhi syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kitab-kitab tasawuf menjadi pedoman utama Islam terkait cara membersihkan hati, cara yang benar terkait upaya pendidikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihya Ulumuddin Al-Ulama Syariah, kitab Hidayatul Hidayah menjadi acuan aktivitas manusia, mulai bangun tidur hingga tidur lagi, diupayakan agar semua bernilai takwa dan ibadah taat, hingga berujung pada terbitnya hidayah. Pelanggaran maksiat pada 7 anggota badan, yaitu mata, mulut, tangan, kaki, perut, hati, kemaluan dan hati. Hal terkait tata krama juga, tata busana, penampilan, berpakaian, tata bicara, tata laksana, banyak diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Mana yang diharuskan, disunnahkan maupun dianjurkan untuk dijauhi, tinggal apa yang telah diketahui, diterapkan dengan teguh oleh musyawarah atau ditinggalkan dengan sedikit alasan. Hubungan dengan Allah antara manusia dalam ranah bisnis, dengan lawan jenis antara guru dan murid, dengan teman antara orang tua dengan anak, semua telah dipelajari dalam berbagai kitab fikih maupun kitab akhlak. Aturan terkait hablum minallah wa hablum minannas beserta nilai keturunan, kejujuran, keteguhan, keikhlasan, kesederhanaan, mentalitas bersyukur, mentalitas kebenaran, pentingnya hal tersebut. Anjuran untuk menghindari perilaku yang berulang kali disampaikan dalam ucapan dan tulisan para ulama. Perilaku yang tidak diridhai, dimurkai dan mendatangkan murka Allah. Walaupun telah mengakar, dianggap biasa dan membudaya, tetaplah hal yang salah. Perilaku koruptif, manipulatif, dekadensi, moral dan sederet perilaku yang negatif lainnya yang berbudaya tidak bisa dijadikan alasan kemakluman dan kebenarannya. Pada akhirnya